Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Sapi. You can call me Pipi. I am Class B English Education. I study at the University of Sulawesi Barat. So today I will explain about indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang tidak memiliki antecedent, yaitu kata atau bagian kalimat yang mendahului kata ganti tertentu yang menunjukkan benda, binatang, atau orang, maupun yang menunjukkan kuantitas. Indefinite pronoun ini dalam tata bahasa Inggris dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu indefinite person of things, yaitu indefinite pronoun, kata ganti tak tertentu yang menunjukkan benda, binatang, atau orang, misalnya anybody, somebody, dan lain sebagainya. Yang kedua, indefinite quantities, yaitu kata ganti tak tentu yang menunjukkan jumlah, misalnya all, few, both, dan lain sebagainya. Indefinite pronoun secara keseluruhan yaitu 1. Anybody, anyone yang artinya siapapun, siapa saja. Anything, siapapun, apa saja, sesuatu. Anywhere, di mana saja, kemana saja. Somebody, someone, seseorang. Something, sesuatu. Somewhere, di mana saja, kemana saja, di suatu tempat. Pada umumnya, semua bentuk tersebut digunakan dalam bentuk tunggal atau diperlakukan sebagai singular word atau kata ganti tunggal. Contohnya, they saw someone here last night, yang artinya mereka melihat seseorang di sini tadi malam. Contoh kedua, I don't go anywhere yesterday. Saya tidak pergi kemana-kemana kemarin. Kedua, everyone. Everybody, yang artinya seseorang, setiap orang, semua orang. Everything, yang artinya segala-galanya, segala sesuatu, semuanya. Everywhere, di mana-mana, kemana-mana. Semua bentuk indefinite pronoun ini digunakan untuk bentuk tunggal atau singular. Contohnya, I will buy everything tomorrow. Saya akan membeli semuanya besok. Yang ketiga, nobody. Tak seorang pun. Nothing. Tak satu pun. Tak ada sesuatu pun. Never, tak kemana-mana. Pada umumnya, bentuk ini digunakan untuk bentuk tunggal. Sedangkan no one, tak seorang pun, tak satu pun, dapat digunakan untuk bentuk tunggal maupun jamak. Contohnya, no one can reach it. Tidak seorang pun dapat menjangkaunya. Yang keempat, all. Semua, segenap. Most, kebanyakan. Bentuk ini digunakan untuk bentuk tunggal maupun bentuk jamak. Contohnya, all of you are wearing hats. Kita semua sedang memakai topi-topi. Yang kelima, another, yang lain, digunakan untuk menggantikan bentuk tunggal yang tak tentu. Contohnya, Jackson don't like this skirt. When we want another. Jacqueline tidak suka rok ini, dia ingin yang lain. Others, yang lain, digunakan untuk menggantikan benda jamak yang tak tentu. Contohnya, this bagus is very expensive.
I want to buy others. Tas-tas ini sangat mahal. Saya ingin membeli yang lain. The other, yang lain, digunakan untuk menggantikan bentuk tunggal tertentu. Contohnya, this car is very clean, but the other is dirty. Mobil ini sangat bersih, tetapi yang lain kotor. The others, yang lain. Bentuk ini digunakan untuk menggantikan benda jamak tertentu. Yang keenam, any. Beberapa sulit. Bentuk ini pada kalimat menyangkal atau negative sentence dan kalimat tanya interrogative sentence. Contohnya, do anyone to war? Apakah ada yang ingin berperang? Some atau beberapa sedikit. Bentuk ini digunakan pada affirmative atau positive sentence. Kalimat berita atau kalimat positif. Contohnya, some went by plane and the others went by train. Beberapa naik pesawat dan yang lainnya naik bis. Some of these cars are dirty. Beberapa mobil ini kotor. Any and some jika diikuti oleh countable noun pada benda yang dapat dihitung akan memiliki arti beberapa. Sedangkan jika diikuti oleh uncountable noun, maka keduanya memiliki arti sedikit. Yang ketujuh, both, kedua, untuk orang atau benda. Few, sedikit. Pada umumnya, bentuk ini digunakan untuk menggantikan benda jamak atau plural. Contohnya, I saw Harry and Maria in the park yesterday. Both of them were very happy. Saya melihat Harry dan Maria di taman kemarin. Keluarganya sangat gembira. Kedelapan, each, setiap, tiap-tiap, masing-masing, untuk orang atau benda. Bentuk ini pada umumnya digunakan untuk menggantikan kata benda tunggal atau singular. Contohnya, each is studying English. Masing-masing sedang belajar bahasa Inggris. Kesembilan, one, yang artinya yang, honest, yang. Kedua bentuk ini digunakan untuk menggantikan benda yang telah disebutkan sebelumnya, baik dalam kalimat yang sama atau kalimat yang lain mendahulunya. One digunakan untuk menggantikan benda atau bentuk tunggal, sedangkan ones digunakan untuk menggantikan benda dalam bentuk jamak. Contohnya, this bag is expensive, but that one is cheap. Tas ini mahal, tetapi yang itu murah. Yang ke-10, either, satu atau yang lain dari dua benda, binatang atau orang. Neither, tak satu pun dari dua benda, binatang atau orang. Kedua bentuk indefinite pronoun ini pada umumnya digunakan untuk menggantikan bentuk tunggal singular. Misalnya, there are two cars in my garage. Either can be used. Ada dua mobil di garasi saya, satu yang bisa digunakan. Yang ke-11, each other, saling satu sama lain. Digunakan untuk dua orang. One other artinya saling atau satu sama lain.
digunakan untuk lebih dari 2 orang. Kedua bentuk ini digunakan untuk menanyakan 2 orang atau lebih yang melakukan perubahan saling berbalasan. Contohnya, they love each other. Mereka 2 orang saling mencintai. They helped one another. Mereka lebih dari 1 saling membantu. Oke, yang terakhir 12, many artinya banyak. Several beberapa. Bentuk ini digunakan untuk menggantikan bentuk jamak atau plural. Contohnya, many of the students are interested in mathematics. Banyak murid-murid yang tertarik pada matematika. Several of these cows have been sold. Beberapa dari sapi-sapi ini telah terjual. Okay, I think that's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.